Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ikhwati fillah, adik-adik penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kali hari ini, pagi ini kita akan mulai pembahasan kitab Jurumiyah ya, yang dikarang oleh Syekh Al-Imam As-Sanhaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk kita semuanya atas ilmu-ilmunya yang telah beliau karang atau susun untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin, sehingga kita bisa memahami ilmu-ilmu bahasa Arab dari ilmu hadis, ilmu Al-Quran dan lain sebagainya. Ikhwati fillah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan Jurumiyah ya adalah pembahasan ilmu nahwu. Pembahasan ilmu nahwu yang diawali dengan materi al-kalam ya, al-kalam. Apa itu al-kalam? Ya, al-kalam saya baca terlebih dahulu di dalam kitab Jurumiyah. Al-kalamu huwal lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalau kita artikan satu persatu, kalam itu adalah lafaz yang tersusun, bisa dipahami dengan sengaja. Ini di dalam kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah, Syarah Mutammimah Al-Jurumiyah ya, menjelaskan satu persatu ya. Menjelaskan satu persatu dari al-kalam tersebut ya, maknanya apa itu al-lafaz, apa itu al-murakkab, apa itu al-mufid, dan juga apa itu bil wad'i ya. Kenapa sih kitab Jurumiyah itu mengawalinya dengan kalam? Jadi beliau Al-Imam As-Sanhaji rahimahullah ya, sebelum kita memahami jauh dari pemahaman materi-materi nahwu yang lebih jauh, nanti ada pembahasan tentang i'rab, tentang mubtada, khobar dan sebagainya ya, beliau menjelaskan tentang al-kalam dulu ya. Maksudnya dari kata-kata terlebih dahulu. Kalam yang berfaedah, apa disebut dengan apakah disebut al-kalam ya. Kalam yang tidak berfaedah yang mana ya. Maka apabila dia masuk mencakup al-kalam ya, dia sudah masuk bisa dikatakan lanjut ke ilmu nahwunya. Tapi kalau belum mencakup kepada ilmu kalam tersebut, maka dia belum mencakup melanjutkan ke ilmu nahwunya. Baik, saya akan jelaskan satu persatu dari kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah, Syarah Mutammimah Al-Jurumiyah ya. Apa itu al-kalam? Al-kalam huwa lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i ya. Apa sih itu al-kalam ya? Pertama, al-lafaz. Lafaz itu mempunyai pengertian as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, suara yang mencakup pada sebagian huruf-huruf bahasa Arab ya. Misalkan ya, huruf zai dari kalimat zaidun, kemudian huruf qaf qaimun. Nah, itu termasuk al-kalam lafaz ya. Belum mencakup al-kalam ya. Masih ada murakkab, mufid, bil wad'i. As-saut, suara yang mencakup ya. Bagaimana kalau nggak ada suara? Ada isyarat tapi nggak ada suaranya ya, bukan dinamakan al-kalam ya. Maka sebagian huruf hijaiyah, kalau bukan huruf hijaiyah maka bukan disebut al-kalam, maka bukan disebut lafaz. Sebagaimana suara suling, gitar ya, maka bukan lafaz ya. Karena apa? Karena bukan huruf hijaiyah gitu.
Ini lafadz, ya, lafadz yang terdengar ada suaranya. Kemudian kedua, al-murakkab. Murakkab artinya tersusun, ya. Maknanya dalam kitab Kawakib, ma tarakkaba min kalimataini fa aktar, ya, kalimat yang tersusun, ya, atau kata yang tersusun dari dua kalimat fa aktar atau lebih. Dalam bahasa Arab, kalimatun itu artinya kata, ya. Kalimat artinya kata. Beda Indonesia, ya. Kalau Indonesia kalimat, ya kalimat banyak, ya, tersusun banyak. Tapi kalau bahasa Arab, kalimatun itu kata, satu kata nih. Ba'd al-huruf, ini kalimah, ya. Kita kembali lagi, al-murakkab, ma tarakkaba min kalimatain fa aktar, ya, kata, ya, atau sesuatu lafadz yang tersusun dari dua kata atau lebih. Tersusun, ya. Misalkan contoh dari Zaidun qaimun, ya. Zaidun qaimun, contohnya misalkan Zaidun qaimun, Zaid itu telah berdiri, ya. Nah, ini tersusun, ada Zaid, sudah ada berdiri, tersusun dua kalimat, dua kata, ya. Bagaimana kalau satu kata Zaid doang, maka bukan disebut murakkab. Bagaimana kalau qaimun doang tanpa Zaid, qaimun, ya, orang tidak bisa dipahami, ya, maka tidak disebut murakkab, tersusun, ya. Dan juga dia bukan disebut al-kalam, tersusun. Min kalimatain fa aktar. Fa aktar maksudnya ada satu susunan nahwu yang lebih dari dua, ya. Misalkan ada maf'ul bih 1, ada maf'ul bih 2, ataupun ada khobar 2, seperti itu, ya teman-teman. Itu sudah paham, ya, lafadz murakkab, ya. Lafadz murakkab sudah kita lewati. Yang ketiga, al-mufid. Al-mufid ini artinya ma afada ifadatan yahsunus sukut 'alaiha minal mutakallimi was-sami'. Artinya bisa dipahami, bisa dipahami antara yang berbicara dan yang mendengar, ya. Contohnya berfaedah ini, al-mufid ini artinya berfaedah. Contohnya, ya, misalnya contoh yang tadi Zaidun qaimun, ya. Zaidun qaimun, kalau dia berbicara Zaidun doang, ya, Zaidun qaimun, Zaid telah berdiri, dia bilang Zaid, ya, maka pendengarnya belum paham, ya. Zaid maksudnya apa? Zaid, ya, qaimun, ya, oh berdiri, ya. Nah, itu baru bisa dipahami. Kalau Zaid doang belum berfaedah, kalau qaimun doang juga belum berfaedah, ya. Atau mubtada doang, ya, al-masjid, dia bicara al-masjid doang, ya, maka ghairu mufid, belum berfaedah, belum bisa dipahami, ya. Kalau sudah bisa dipahami, maka masuk mufid, juga masuk al-kalam, ya teman-teman semuanya. Maka antara yang berbicara dan yang mendengar itu bisa memahami, ya. Kemudian yang ketiga adalah bil wad'i, ya. Bil wad'i dalam kitab Jurumiyah bisa bil qasdi dan juga bil arabi tafsirannya, ya. Dengan kesengajaan, bil qasdi. Bil qasdi artinya dengan sengaja, ya. Sengaja dia berbicara. Maka kalau suatu yang lantur ataupun mimpi kemudian dia bicara, maka bukan disebut bil wad'i, ya. Atau bukan disebut juga al-kalam, kurang lengkap al-kalamnya. Yang kedua tafsirannya bil arabi, dengan berbahasa Arab, ya. Maka apabila dia berbicara bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ataupun bahasa apapun selain bahasa Arab, maka tidak disebut al-kalam, ya teman-teman semuanya. Nah, saya ulangi, al-kalam. Al-kalam huwa lafzu
al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ya, insyaallah untuk pembahasan kali ini ya perdana dalam kitab Jurumiyah, teman-teman harus bisa memahami tentang al-kalam tersebut. Nah, insyaallah apabila ada kesalahan mohon dikoreksi para asatidz dan para ulama. Insyaallah kita ambil berkahnya saja. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.